Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan drawable, style, dan juga theme untuk layout Android. Jadi di sini saya langsung buat new project saja. Kemudian saya pilih template-nya adalah empty. Kemudian saya pilih next. Saya hari ini akan coba membuat aplikasi yang namanya adalah Scorekeeper. Jadi aplikasi ini dapat digunakan untuk mencatat skor pertandingan. Kemudian nama package-nya bebas ya. Kemudian lokasi penyimpanannya juga saya sudah arahkan. Kemudian bahasa pemrogramannya jangan lupa Java language-nya masih menggunakan Java, dan juga minimum SDK-nya saya pakai API 21 Android 5.0 Lollipop. Kemudian saya langsung saja klik finish. Oke, ini menunggu proses gradling seperti biasa pada saat pembuatan new project. Masih menunggu proses building ya. Oke, kita tunggu saja. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita ke bagian activity main XML. Kita akan coba buat layoutnya dulu. Jadi kita akan membuat sebuah layout. Mungkin ada dua layout. Jadi kita buat dua layout untuk pencatatan skor pertandingan. Jadi untuk yang bagian atas itu adalah skor untuk tim 1, dan yang di bagian bawah adalah skor untuk tim 2. Jadi ada dua tim yang akan kita buat tampilannya. Jadi di sini di bagian root layoutnya kita coba ganti menjadi linear layout ya. Saya buat menjadi linear layout saja. Kemudian seperti biasa ya, kita kalau menggunakan linear layout itu kita harus menggunakan orientation. Jadi di sini kita tambahkan orientation. Orientationnya saya buat vertikal. Kemudian mungkin saya buat padding. Paddingnya saya buat 16 dp supaya tidak terlalu dekat dengan sisi kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi dia masih punya jarak. Oke, kemudian untuk yang berikutnya di bagian text view-nya ini saya hapus saja. Saya akan coba buat dua layout, layout atas dan layout bawah. Jadi layout atas untuk yang perhitungan skor tim 1, dan yang bawah adalah perhitungan skor untuk tim 2. Jadi saya buat menjadi dua layout menggunakan relative layout. Relative layoutnya saya buat width-nya adalah memenuhi layar, yaitu match parent. Height-nya saya buat bagi dua sama besar, yaitu height-nya saya buat 0 dp saja. Kemudian saya buat width-nya adalah 1. Kemudian saya tutup. Selanjutnya saya mau buat juga layout yang untuk tim 2. Di situ saya buat relative layout juga sama, perakunya sama, match parent untuk width, dan height-nya saya buat 0 dp. Kemudian width-nya saya buat 1. Jadi 1:1. Oke, seperti ini. Ada dua layout. Ya, 1:1. Dan yang di bagian sini saya akan coba tambahkan lagi untuk informasi skornya. Jadi saya buat saja di sini text view. Text view, kemudian width-nya saya buat match parent, height-nya saya buat drop content. Kemudian mungkin saya beri teks. Sini teks. Teksnya mungkin saya buat tim 1. Kemudian saya set juga ini align parent topnya ini adalah true. Align parent topnya itu true. Kemudian center horizontalnya juga saya buat true. Oke. Selanjutnya saya juga buat image button untuk menekan tombol plus dan minus. Jadi kalau dia tim ini mendapatkan skor baru, tinggal klik tombol plus menggunakan image button. Kalau dia berkurang skornya, tinggal klik tombol minus. Oke. Saya akan buat image button di sini, image button. Image buttonnya saya buat width-nya adalah sesuai dengan ukuran button. Oke. Saya buat 16 dp.
Kemudian width-nya saya buat 16 dp juga, saya buat sama. Oke, sepertinya 16 dp ini terlalu kecil untuk tombol. Soalnya jari kita juga cukup besar, sehingga 16 dp ini kayaknya tidak maksimal untuk penekanan tombol plus dan minus. Saya coba besarkan lagi jadi 70 dp saja. Ini saya buat hack-nya juga 70 dp. Oke. Selanjutnya saya akan coba ekstrak stringnya sehingga kita bisa gunakan untuk ukuran image button yang lain. Jadi saya tinggal blok saja, kemudian saya tekan Alt Enter, kemudian saya pilih extract dimension resource yang pertama, Enter. Kemudian nama resource-nya saya buat namanya adalah button underscore size. Kemudian saya klik OK. Atau bisa centang dua-duanya untuk values yang biasa sama values next. Mungkin saya centang dua-duanya juga nggak masalah ya. Kemudian klik OK. Kemudian yang ini tinggal saya panggil variabel yang ada di dimen/button size. Jadi pada dasarnya ini berpindah kemana 70 dp. 70 dp ternyata sudah dideklarasikan di bagian press, kemudian di bagian values, kemudian di bagian dimen. Kalau kita klik dua kali, dimennya ada sebuah dimen yang bernama button size dan value-nya adalah 70 dp. Ini udah terdaftar. Jadi kita tinggal manggil variabel dimen saja dengan nama button size untuk layoutnya. Oke, jadi lebih tertata rapi. Oke, kemudian kita akan lanjutkan juga untuk beberapa parameter image button. Saya akan tambahkan beberapa atribut lagi. Mungkin saya set ID-nya dulu. ID-nya saya beri nama ini untuk yang menurunkan skor. Jadi mungkin saya buat ini adalah BTN decrease ya, untuk menurunkan BTN decrease tim 1 misalnya. Oke, sebetulnya penamanya bebas ya. Bisa saja ini kan karena image button mungkin disingkat jadi IB underscore. Boleh juga ya. Tapi saya lebih cenderung condong untuk memberikan nama button BTN. Tapi bebas sih. Oke. Kemudian saya juga akan tambahkan yang namanya parent left. Karena ini adalah minus, berarti harusnya di posisi kiri. Berarti saya set align parent left true. Kemudian juga kalau menggunakan align parent left juga harus tambahkan align parent start. Align parent startnya juga align parent start. Itu kita buat true. Selanjutnya saya akan coba buat lagi untuk yang text view berikutnya. Text view berikutnya saya set untuk skornya. Jadi di sini mungkin saya buat width-nya adalah berkonten sesuai dengan isi dan height-nya juga berkonten. Kemudian ID-nya saya set ini adalah untuk skornya. Jadi saya mungkin beri nama TV skor 1. Kemudian juga saya set atribut center horizontalnya true dan juga center vertikalnya juga true. Oke, saya split dulu ya supaya kelihatan hasilnya. Nah ini ya. Kemudian juga untuk nilai awalnya adalah 0 karena untuk permulaan, jadi saya beri teksnya adalah 0. Mungkin 0 ini saya ekstrak saja, tinggal di blok Alt Enter, kemudian extract string resource, kemudian mungkin saya beri nama initial count ya sebagai nilai awal. Kemudian oke. Nah, kemudian harusnya dia ini ngekstraknya ke bagian values string XML. Nah, ini initial count ya. Udah terekstrak di sini. Sebenarnya tadi ada pilihan values naik tapi nggak dicentang juga nggak apa-apa ya. Karena ini nggak ada hubungan dengan yang ukuran dan lain-lain. Oke. Kemudian saya juga ke bagian widget berikutnya. Saya akan coba tambahkan image button. Image buttonnya itu sebetulnya bukan wrap konten, tapi sesuai dengan dimen yang button size tadi yang sudah kita buat. Ini juga add dimen button size. Jadi ukurannya adalah 70 dp 70 dp. Tapi untuk mengurangi kesalahan kita bisa langsung memanggil dimen yang bernama button size yang sudah kita definisikan.
untuk mengurangi kesalahan. Kemudian ID-nya kita beri nama misalnya BTN. Kalau yang tadi di crash, yang ini adalah incrash. Incrash tim 1, tim 1. Oke. Selanjutnya sama, kita buat align parent. Nah, kalau yang untuk increase yang tombol plus itu align parent-nya saya buat yang right, ya ke kanan. Kalau tadi ke kiri, ini yang ke kanan, right. Right-nya true. Kalau kita menggunakan align parent right, juga kita harus set align parent n. Align parent n-nya true, ya. Seperti itu udah kelihatan ya kiri kanan. Kemudian juga kita buat center vertikalnya true. Oke. Oke, sampai di sini kita sudah selesai membuat. Sebetulnya yang image button tadi kita juga harus tambahkan di sini center vertikal, ya. Di sini saya set center vertikalnya true juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian saya akan coba membuat drawable sendiri. Jadi di bagian project ini, project kita akan menuju ke bagian rest drawable. Di sini saya buat drawable sendiri, klik kanan new, kemudian pilih drawable resource file. Di sini saya akan membuat drawable sendiri untuk membuat drawable button, background buttonnya. Jadi mungkin namanya adalah button background underscore background. Kemudian root elemennya saya buat shape, ya, sebagai bentuk drawable-nya. Kemudian saya klik saja OK. Selanjutnya saya akan buat beberapa komponen shape-nya. Di sini saya akan tambahkan atribut dulu. Namanya adalah Android oval, Android shape, ya. Android shape tipenya adalah oval, ya. Bentuknya adalah lingkaran. Jadi kita buat background yang bentuknya adalah lingkaran nanti di bagian image button. Kemudian atributnya kita set parameter struk. Struknya kita set width-nya itu adalah 2dp saja, ya, seperti itu. Kemudian warnanya, colornya saya pakai yang color primary, ya. Primary-nya misalnya pakai yang mana? Misalnya pakai yang purple 500. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Nah, selanjutnya saya ke bagian activity main lagi. Saya harus tambahkan drawable yang ada di image button. Saya ke bagian project lagi, ke bagian drawable, kemudian saya klik kanan, pilih new, kemudian pilih vector asset. Di sini saya akan coba menambahkan icon plus sama minus. Mungkin saya search saja, namanya adalah plus. Oke, kita tunggu loadingnya dulu. Mungkin kalau nggak ada plus, mungkin saya add. Kemudian saya pilih add, kemudian saya klik OK. Mungkin saya beri nama IC add. Kemudian mungkin ini saya set black 24dp. Kemudian saya klik next, kemudian saya klik finish. Selanjutnya saya juga tambahkan untuk yang bagian icon minus. Jadi di sini kita tinggal search saja dengan keyword minus. Kalau nggak ada minus, min saja. Kalau nggak ada, kita akan coba cari dulu, ya. Mungkin namanya adalah remove. Nah, ini dia remove, ya. Oke, kemudian saya pilih itu, kemudian saya klik OK, kemudian saya beri nama, mungkin ini namanya adalah black 24dp. Ini saya hapus saja baseline-nya. IC remove black 24dp. Kemudian saya klik next, kemudian saya klik finish. Oke. Kemudian saya juga buat style saya sendiri, jadi mungkin di bagian values, kemudian saya klik new, kemudian saya pilih values resource file, saya buat style sendiri, ya. Kemudian saya langsung klik OK saja. Ini sudah terbuat stylenya. Kita akan coba buat sendiri style. Kemudian di sini saya akan coba tambahkan atribut style. Kemudian namanya mungkin app theme. Kemudian saya set parentnya adalah theme titik app compat titik like titik day night, ya, day night titik dark action bar. Oke,
Kemudian mungkin di sini ada beberapa item name. Saya set dulu item name-nya adalah color primary. Color primary-nya apa? Kemudian berikutnya adalah color primary dark. Color primary dark-nya apa? Kemudian yang ketiga item name-nya adalah color accent. Color accent-nya apa? Oke. Selanjutnya kita juga buat style khusus di sini. Style yang kedua adalah untuk style untuk score button. Mungkin saya buat score button. Kemudian parent-nya saya set menggunakan widget app compat button. Oke. Kemudian atributnya apa? Atributnya adalah background mungkin. Mungkin saya set saja langsung Android .2 background. Backgroundnya saya menggunakan add drawable. Drawable adalah button background. Oke. Kemudian item name yang berikutnya adalah tint. Android tint. Tintnya saya menggunakan warna dari color primary saja. Add color / color primary. Kalau memang belum ada kita buat dulu ya. Jadi kita ke bagian color XML. Mungkin saya buat dulu di sini beberapa atribut ya. Oke, jadi mungkin saya set color name. Saya punya color primary sendiri. Jadi saya set color primary. Kemudian warnanya mengacu ke warna apa? Misalnya saya punya custom warna ya. Saya coba pakai angka hexa saya sendiri. Misalnya 3F51 misalnya B5. Oke, kemudian saya buat lagi color primary dark. Saya juga punya warna sendiri, heksanya tinggal kita masukkan, misalnya warna heksanya adalah 303 misalnya F9F ya, yang lebih gelap ya. Kemudian color name yang berikutnya adalah color accent. Warnanya saya misalnya buat hexa FF 4081. Oke. Oke, kita udah set warna color primary dark, dan color accent sendiri di file color XML. Kemudian saya kembali ke style. Di sini sudah kita pakai color / color primary. Kemudian yang di bagian color primary dark ini saya set color / color primary dark, dan juga di sini color / color accent ya. Lanjut di bagian Android tint ini saya menggunakan color primary. Kemudian juga untuk yang style plus button dan minus button juga kita bisa buat stylenya masing-masing. Jadi di sini saya set saja style, name-nya adalah mungkin untuk yang plus dulu, plus button. Parent-nya adalah score button ya, mengacu kepada style yang ada di atasnya. Kemudian juga untuk item name-nya itu sendiri saya set untuk Android source. Android source-nya itu saya set add drawable /IC. Untuk yang plus itu adalah add black 24dp. Kemudian mungkin item name berikutnya bisa kita set Android content description. Content description bisa kita isi misalnya ini adalah plus button. Oke. Kemudian berikutnya ini bisa kita extract string sih sebetulnya. Kita bisa extract stringnya. Misalnya saya tekan Alt enter, kemudian saya extract. Kalau memang nggak bisa, kita bisa langsung set secara manual saja. Oke, ini sepertinya nggak terlalu
penting untuk kita ekstrak sebetulnya. Kalau mau diekstrak kita bisa secara manual. Jadi di bagian string results ini sebetulnya kita bisa tambahkan atribut yang namanya string name, mungkin namanya adalah plus underscore button description, kemudian mungkin namanya adalah plus button ya. Kemudian saya buat juga untuk yang nanti string name untuk yang minus button description ya, oke, yang seperti ini ya. Kemudian value-nya adalah minus button. Kemudian saya kembali ke bagian style, mungkin yang ini saya langsung ubah jadi add string slash plus button description. Nah, kemudian berikutnya saya mau buat minus button. Jadi sebenarnya saya copy paste saja, ini sama ya. Saya copy paste, kemudian saya tinggal rename saja, ini jadi minus button. Kemudian parentnya tetap score button, dan juga mungkin drawable source-nya saya ganti jadi IC remove black 24 dp. Kemudian content description saya ganti menjadi minus button description. Oke. Selanjutnya saya akan coba buat style sendiri untuk yang score text sama theme text. Jadi mungkin di sini saya set style, name-nya adalah score text. Kemudian saya tidak pakai parent ya, karena ini adalah sebuah teks biasa. Name-nya adalah Android text appearance. Text appearance-nya saya set value-nya dengan add style. Saya pakai style bawaan text appearance app compat titik display 1 ya, display 1. Nanti ukuran fontnya menyesuaikan dengan text appearance display 1 ya. Kemudian untuk yang theme text saya buat style sendiri. Theme text itu item name-nya saya set text appearance-nya mengacu kepada nilai yang harusnya sama. Jadi mungkin saya pakai yang ini saja, sama saya copy display 1 ini juga saya pastekan ke sini. Mungkin saya bedakan untuk yang score mungkin lebih besar. Theme text-nya mungkin lebih besar. Jadi mungkin ini display 1, yang ini display 3 misalnya. Oke, jadi ini sudah selesai untuk pembuatan style custom ya. Kemudian kita akan ke bagian manifest. Di sini sebetulnya kita tinggal mengubah saja style theme-nya. Ini bukan theme scorekeeper lagi, tapi langsung style app theme yang sudah kita buat secara terpisah ya. Oke, kemudian kita ke bagian layout. Kemudian ke bagian activity main XML. Oke, atau ke bagian style. Kita pastikan dulu bahwa memang sudah sesuai. Ya, ini sudah sesuai sih. Kita kembali ke bagian activity main. Sekarang kita akan tambahkan style yang sudah kita buat tadi. Mulai dari text view yang paling atas, mungkin yang theme 1 ini sebetulnya kita bisa set style. Stylenya mengacu pada add style slash theme text. Oke, nah ini udah berubah ya, jadi punya style sendiri. Kemudian untuk yang image button yang minus button ini sebetulnya kita bisa buat juga, tambahkan style. Stylenya adalah add style kemudian slash minus buttons. Oke ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa ubah ya menjadi app theme stylenya. Kemudian juga untuk yang di bagian bawahnya ini, di bagian text view score 1 ini kita juga berikan stylenya adalah score text ya, add style slash score text. Oke. Kemudian juga untuk yang image button berikutnya ini adalah untuk style dengan nama style add style slash plus button. Oke, itu udah lihat ya, kelihatan.
Nah, kemudian untuk yang durable button ini sebetulnya kita tadi menggunakan color 500. Mungkin saya ubah jadi menjadi color primary saja ya, biar seragam warnanya. Saya kembalikan ke activity main, ini udah seragam warnanya. Oke. Saya akan coba duplicate untuk yang bagian tim 2. Jadi mungkin saya copy paste saja yang ini. Saya blok, kemudian saya copy, kemudian saya pastekan ke dalam layout yang kedua. Kemudian mungkin ID-nya saya ubah-ubah. Jadi ini mungkin untuk yang tim 2. Kemudian ini ID-nya adalah belakangnya 2. Kemudian yang ini 2. Yang ini adalah yang kedua, ya. Oke, kemudian tidak ada lagi error, ya. Oke, ini udah selesai untuk pembuatan layoutnya. Kemudian saya juga buat option menu ya, jadi di bagian project, kemudian di bagian rest, mungkin saya langsung saja klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih Android resource file. Kemudian mungkin namanya mungkin saya buat untuk pembuatan menu mungkin main underscore menu saja. Kemudian resource tab-nya saya buat menu. Kemudian ini root elemennya menu ya. Kemudian klik OK. Langsung dibuatkan menu dan nama menunya adalah main menu.xml seperti ini. Kemudian nama menunya mungkin saya set saja langsung. Saya menggunakan atribut mungkin item menunya adalah item. Mungkin saya set ID-nya. ID-nya mungkin saya set namanya adalah night mode ya. Night mode. Kemudian title. Mungkin title-nya adalah night mode. Mungkin seperti itu. Kemudian mungkin night modenya mungkin saya bisa Alt enter. Saya extract string resource. Mungkin saya langsung beri nama night mode. Oke. Kemudian juga saya coba ke bagian split. Ini udah kelihatan ya night mode. Kemudian saya mau mengubah untuk mode night mode dan juga light mode. Jadi mungkin di bagian string ya, saya juga buat string name di sini. String name saya buat yang namanya day mode juga, day mode. Ini saya beri nama day mode. Kemudian di bagian main activity.java saya akan tambahkan option menu. Caranya adalah sama ya di beberapa kesempatan video. Jadi saya akan coba tambahkan metode yang namanya onCreate option menu. Oke. Di bagian metode onCreate option menu sebetulnya kita bisa set get menu inflater, kemudian titik inflate. Kita mau inflate menunya menggunakan menu yang ada di res r titik menu titik main menu ya. Kemudian koma menu. Oke. Kemudian saya akan coba buat if di sini jika, atau sebelum buat if saya ambil dulu night mode-nya yang saat ini aktif itu tipenya adalah night mode atau day mode. Jadi saya buat int night mode itu sama dengan app compat delegate ya titik get default night mode. Kemudian if jika night mode-nya itu ternyata sama dengan app compat delegate ya titik modenya adalah mode night yes ya, mode night yes, maka menu titik find item ya, kemudian kita ambil itemnya dengan nama ID adalah night mode. Itu kita set title-nya dengan nama yang ada di string name-nya r titik string titik night mode ya. Oke, kemudian juga kalau bukan, maka kita set menu titik find item r titik id titik
night mode juga, cuman title-nya kita ubah menjadi nama yang ada di string values, yaitu r.string day mode. Oke, jadi nanti dia akan detect kira-kira mode Android kita sedang di mode night atau mode day. Jadi kalau dia mode night, maka tulisan yang ada di option menu berubah nama menjadi tulisan night mode. Tapi kalau memang modenya bukan dark mode, maka dia akan berubah nama menjadi day mode. Oke, kemudian ini saya ganti saja langsung return-nya, langsung return true. Ya. Kemudian saya juga akan buat on item selected. Mungkin di sini on option item selected. Oke, jadi kalau kita memilih salah satu saja option menu, maka akan kita lakukan di bagian method on option item selected. Di sini mungkin kita buat if item.get item ID mungkin sama dengan r.id night mode. Jadi apabila yang kita pilih adalah option menu dengan ID r.id night mode, kebetulan cuma satu ya, yaitu ID-nya cuma satu ini. Yang terjadi adalah kita akan ambil dulu night mode-nya menggunakan app-compat delegate get default night mode. Setelah kita ambil, baru kita lakukan if lagi. If jika night mode itu sama dengan app-compat delegate, kemudian titik mode night-nya adalah yes, jadi jika sedang aktif mode night-nya, maka kita set app-compat delegate set default night mode-nya kita matikan menjadi mode day night. Ya. Oke, jadi mungkin set saja langsung app compat delegate mode night no. Night-nya adalah no. Oke. Kemudian else jika tidak, maka kita set default night mode-nya menjadi app compat delegate mode night-nya adalah yang yes. Oke. Kemudian kalau sudah, kita langsung lakukan recreate. Recreate di sini sebetulnya untuk memberikan efek perubahan tem secara langsung, perubahan temnya yang ada di activity secara langsung dilakukan perubahan, recreate ulang. Kemudian di sini return-nya adalah true. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan coba buat dulu untuk penambahan skor. Di sini mungkin saya buat private int, mungkin saya beri nama mscore 1, kemudian mscore 2. Ya. Kemudian juga untuk yang text view-nya saya ambil private text view. Saya beri nama mungkin TV score 1, satu lagi TV score 2. Kemudian saya coba langsung di bagian sini, saya juga buat private image button. Mungkin saya beri nama btn skor 1. Mungkin btn increase misalnya, atau btn plus tim 1 misalnya, terus btn plus tim 2, terus btn minus tim 1, dan satu lagi btn minus tim 2. Oke, jadi ada plus tim minus untuk masing-masing tim. Kemudian di sini kita akan lakukan find view by ID satu persatu. TV score 1 sama dengan find view by ID r.id TV score 1. Kemudian TV score 2 sama dengan find view by ID r.id TV score 2. Oke. Kita sudah ambil masing-masing. Kemudian kita akan coba lakukan hal yang sama untuk image button-nya. btn plus tim 1 sama dengan find view by ID r.id btn increase tim 1. Kemudian btn plus yang tim 2 itu sama dengan find view by ID r.id btn increase tim 2. Kemudian
Yang berikutnya btn minus tim 1 sama dengan find view by id, r.id.btn minus btn di crash tim 1, dan yang terakhir adalah btn minus tim 2 sama dengan find view by id, r.id.btn di crash tim 2. Oke. Nah, masing-masing sudah kita find view by id dan juga kita harus set satu persatu. Mulai dari btn plus tim 1 titik set on click listener, new on click listener. Untuk tim 1 yang terjadi adalah kita menambahkan skor tim satunya. Jadi mungkin kita harus tambahkan penambahan skor. Jadi mungkin di awal kita berikan skor satunya adalah 0. Jadi mungkin saya buat saja langsung m skor 1 ini sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Oke, dua-duanya sama dengan 0 untuk nilai awal. Dan di sini tinggal saya tambahkan saja. Jadi m skor 1 itu minus. Plus ya kalau yang plus. Ini untuk plus. Kemudian saya tinggal set text saja. Jadi m skor 1 tapi TV skor 1 namanya, bukan M skor 1. Jadi TV skor 1 titik set text. Set textnya menyesuaikan dengan string titik value of. Kita ambil nilai stringnya untuk ditampilkan di teks TV skor 1 yaitu M skor 1. Oke. Berikutnya juga sama untuk yang btn plus atau btn minus tim 1 set on click listener, new on click listener. Jadi yang di sini adalah minus, yang di minus adalah skor 1. Jadi m skor 1 min titik koma, tv skor 1 titik set text string titik value of dari m skor 1. Oke, kemudian juga untuk yang dua button lagi yaitu btn plus tim 2 titik set on click listener, new on click listener. Jadi di sini saya buat m skor 2 itu plus, kemudian tv skor 2 titik set text, kemudian string titik value of nya adalah m skor 2. Kemudian untuk yang terakhir adalah btn minus tim 2 titik set on click listener, new on click listener. Di sini m skor 2-nya itu dikurangi jadi minus. Kemudian tv skor yang kedua titik set text string titik value of dari m skor yang kedua. Oke. Nah, masing-masing sudah kita buatkan pengurangan dan penambahan untuk setiap tim, baik itu tim 1 dan juga tim yang kedua. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan save instance state. Jadi kalau ketika ada perubahan layout, orientasi mulai dari orientasi landscape berubah menjadi orientasi portrait, maka akan terjadi perubahan sehingga nilainya tidak disimpan dan langsung kembali ke 0. Nah, tapi kita tidak menginginkan hal itu. Kita harus simpan dulu ke dalam mode save instance state. Jadi mungkin di bagian paling bawah di sini saya tambahkan metode on save instance states. Ya, ada dua nih. Saya pakai yang satu input saja, yang bundle out state. Enter. Kemudian di bagian sini saya langsung saja mau menyimpan di sini out state titik put int. Saya mau simpan nilainya dalam bentuk tipe data integer. Di sini mungkin namanya adalah tim 1 misalnya, tim 1 atau skor tim 1. Mungkin saya buat saja tim 1 skor. Kemudian value-nya apa? Value-nya adalah mengacu kepada m skor 1. Oke. Kemudian saya juga simpan outstate titik put int. Saya simpan juga untuk skor yang tim 2. Jadi tim 2 skor itu saya simpan dengan nilai m skor 2. Oke.
Kemudian mungkin yang ini supaya lebih mudah lagi, tinggal saya blok Alt Enter, kemudian saya mungkin extract string results, bisa juga langsung, atau bisa saya langsung buat deklarasi di awal. Jadi misalnya yang ini saya tinggal copy saja, saya tinggal copy, kemudian saya definisikan di paling atas, mungkin saya buat static final string, misalnya state score 1 misalnya, sama dengan ini. Ini adalah sebuah penamaan, mungkin saya tinggal tekan Ctrl D satu kali, duplicate, ini saya tinggal ganti saja, ini untuk yang kedua, ini untuk yang kedua. Mungkin untuk lebih memudahkan saja supaya tidak terjadi kesalahan pengetikan, jadi mungkin di sini saya langsung ubah saja, ini jadi state score 1, yang ini state score 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita akan load hasil save instance state-nya yang ada di bagian onCreate di sini. Oke, mungkin saya langsung saja di bagian ini. Saya langsung lakukan if untuk ngerestore. Jika save instance state-nya tidak sama dengan 0, ya, maka saya load hasil mscore 1-nya. mscore 1 sama dengan save instance state .get int, ya, tipe datanya adalah integer dari state score 1. Sedangkan yang mscore yang kedua itu sama dengan save instance state .get int dari state score yang kedua. Oke. Selanjutnya tinggal saya set saja tv score 1 titik set text dari string titik value of dari m score 1. Kemudian yang terakhir adalah tv score 2 titik set text string titik value of dari m score yang kedua. Oke. Jadi ketika dia mendeteksi bahwa tidak nol, berarti ada penyimpanan dan dia tinggal load hasil penyimpanannya dan ditampilkan di masing-masing text view score 1 dan score yang kedua. Kemudian saya coba lakukan running ke device. Oke, ini sudah detect device saya, kemudian saya tinggal klik run app. Menunggu proses. Oke, ini saya tampilkan dulu mirroring screen-nya. Jadi ini adalah tampilannya. Ya, ini saya sedang mode night mode. Mungkin saya klik saja di sini. Di sini ada day mode. Saya klik day mode. Ya, ini saya klik night mode, ya. Oke, ini udah berubah, ya. Ini yang night mode. Ini adalah dark mode, ya. Oke, sekarang adalah yang day mode. Saya klik plus, minus, berkurang sesuai dengan pemilihan button plus maupun minus setiap tim. Kemudian saya coba rotate. Nah, ini rotate, tidak terjadi restart nilai, ya, masih menyimpan nilai yang ada. Ini 9, ini adalah 2 misalnya. Saya rotate lagi menjadi mode portrait, nilainya tidak hilang, ya, masih tersimpan karena kita menggunakan on save instance state. Oke, kemudian saya ubah lagi ke dark mode, ya, seperti ini. Oke, jadi mungkin ini sudah selesai bagaimana kita menggunakan drawable, style, dan juga theme pada layout Android, dan juga bagaimana menggunakan on save instance state untuk menyimpan nilai skor baik itu dari tim 1 dan juga tim 2. Oke, kalau begitu sudah selesai materi kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.